Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kali ini kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Topik kali ini adalah topik yang sebenarnya ringan tetapi sedang lagi hot ya. Teman-teman juga mungkin sudah lihat dari judul ya, juga sudah lihat dari thumbnail bahwa topik ya kita kali ini adalah mengenai aplikasi MetaTrader 4 dan 5 yang sudah tidak bisa di-download ya dari iOS atau sistem operation ya dari Apple ya. Teman-teman harus tahu dulu ya, jadi MetaTrader itu merupakan platform ya, salah satu platform untuk trading ya, yang paling familiar, yang paling banyak digunakan oleh trader baik di Indonesia maupun trader luar. Bahkan broker-broker Bapepti sendiri banyak sekali menggunakan platform MetaTrader baik 4 maupun 5 ya. Itu dulu yang teman-teman harus tahu. Jadi ini platform untuk trading. Banyak sekali teori-teori yang belum bisa dikonfirmasi ya. Kenapa MetaTrader 4 dan 5 ini sudah tidak bisa lagi di-download di iOS ya. Banyak sekali teorinya. Salah satunya teori yang paling kuat adalah karena MetaCost ini adalah buatan Rusia ya. Jadi ini katanya ini buatan Rusia. Jadi sementara iOS ini adalah buatan yang berasal dari Amerika, sehingga pihak iOS tidak mau lagi untuk ya membiarkan ya kayak semacam ada apa ya, kayak semacam ada sanksi lah ya, kayak semacam ada sanksi ya. Teman-teman tahu sendiri hubungan Rusia dengan Amerika saat ini kan juga lagi memanas ya. Dan kejadian ini sudah dimulai itu kira-kira 2 hari lalu, tanggal 24 September ya. Jadi memang pengguna iOS sudah tidak bisa lagi mendownload aplikasi MetaTrader di iOS. Oke, jadi ya tadi Endo sudah bilang banyak teori yang bilang oh jangan-jangan ini karena MetaCost ini buatan Rusia, sementara iOS ini kan Amerika, jadi mereka nggak mau ada aplikasi Rusia masuk lagi di Amerika. Nah itu yang paling banyak teorinya seperti itu. Tetapi di sini Andrew mau kasih satu bukan bantahan ya, tetapi Andrew bilang kalau teorinya seperti itu menurut Andrew tidak sepenuhnya benar, karena begini ya, nyatanya MetaTrader 4 dan 5 ini masih bisa di-download di Android. Nah, Android itu kan punya Google. Google kan juga Amerika, ya. Jadi, ya kalau memang Amerika nggak mau, harusnya di Android juga nggak bisa. Harusnya. Atau bisa saja ya dimulai dari iOS dulu, baru nanti di Android. Nah, itu kita masih belum tahu, oke? Lalu yang selanjutnya adalah kita bicara MetaTrader 4 ini dan 5 masih bisa di-download di
Windows, masih bisa dipakai di Windows. Nah, kalau teman-teman juga tahu, Windows itu adalah juga berasal dari Amerika, yaitu Microsoft. Jadi bukan ini ya, menurut Andrew bukan ini penyebabnya ya. Jadi teman-teman harus paham, dan yang teman-teman harus paham juga adalah ya memang MetaTrader 4 dan 5 ini sudah tidak bisa di-download di iOS, itu kita akui. Tetapi buat teman-teman yang sudah punya aplikasi MetaTrader 4 dan 5 di iOS, bukan berarti dihapus, bukan ya. Jadi artinya ini dia nggak bisa download, tetapi yang sudah terlanjur di download tetap bisa dipakai. Nah, teman-teman jangan sampai salah ya, jangan sampai salah, karena banyak sekali hoax-hoax yang tidak benar. Nah, Andrew sudah melakukan riset, Andrew sudah melakukan sebuah pendalaman, dan sekarang Andrew jelasin ke teman-teman ya. Sekali lagi ya, yang tidak bisa itu adalah download untuk MetaTrader yang baru. Tetapi buat teman-teman yang sudah download duluan sebelum tanggal 24 September, MetaTrader 4 dan MetaTrader 5-nya tetap bisa digunakan di iOS. Oke? Hanya untuk download baru memang nggak bisa. Oke? Nah, kalau kita balik lagi ke fungsinya, ya, jadi sebenarnya fungsi MetaTrader 4 dan 5 ini dalam bentuk mobile, baik itu di iOS maupun di App Store, sebenarnya itu adalah fungsi ya untuk kita memantau harga saja. Dan dari dulu Andrew selalu bilang buat teman-teman yang mau serius untuk trading ya, Andrew lebih sarankan teman-teman pakai MetaTrader 4 dan 5 itu di Windows. Karena fitur yang paling canggih itu atau fitur yang paling lengkap itu ya memang adanya di Windows ya. Jadi kalau teman-teman download di Android ataupun download di iOS, sebenarnya itu hanya untuk memantau harga saja, untuk kepentingan mobile. Tapi kalau teman-teman mau serius trading, pakai yang versi Windows, itu fiturnya lebih lengkap. Oke? Dan di forum MK5 juga belum mengatakan. Jadi gini, apakah iOS yang menghapus MetaTrader 4 dan 5 itu, atau sebaliknya MetaTrader 4 dan 5 yang menghapus diri, atau yang tidak mau, atau mereka yang menarik diri dari tidak mau masuk ke iOS? Itu masih belum ada konfirmasi. Yang jelas, biasanya kalau iOS dia tidak menampilkan satu aplikasi lagi di dalam mereka punya platform, biasanya ya dikarenakan adanya malware ya, dikarenakan adanya malware yang tentunya akan sangat berbahaya buat aplikasi mereka sendiri ya. Nah, ini yang kita belum bisa temukan jawabannya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Oke, solusinya adalah sekali lagi teman-teman ya, teman-teman yang menggunakan Android masih bisa pakai. Oke, semua lancar jaya, semua masih bisa pakai, teman-teman gak usah khawatir. Dan yang kedua, kalau teman-teman mau trading secara profesional, ya Anda sarankan pakai Windows ya. Teman-teman bisa pakai PC, teman-teman bisa pakai laptop, teman-teman juga bisa pakai tablet yang ada di Windows, itu tetap bisa jalan teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir, bahkan nggak usah sampai berpunya pikiran, oh jangan-jangan dihapus karena banyak merugikan ya kan, oh jangan-jangan dihapus karena terindikasi scam ya, oh di ban, oh ini apa MetaTrader di ban oleh iOS. Enggak teman-teman, jangan pikirannya ke sana teman-teman ya. Dan ingat ya, platform MetaTrader ini adalah platform yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk trading ya. Nah, sekali lagi kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut, tetapi teman-teman juga jangan sampai punya pikiran yang salah ya. Bahkan yang dulu lihat di YouTube, oh MetaTrader ini di-ban oleh iOS. Aduh ya, belajarnya kurang itu ya. Nah, tadi itu sudah dijelaskan ya. Ada banyak sekali kemungkinan, satu mungkin malware, kedua mungkin juga karena ya persaingan atau hukuman Amerika terhadap software dari Rusia ya, diakibatkan oleh eskalasi Rusia terhadap ya perang segala macam, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau teman-teman mikirnya oh karena di-ban, karena terindikasi scam, karena terindikasi melakukan kecurangan, bukan itu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sekali lagi tetap masih bisa digunakan untuk Android, MetaTrader Windows itu tetap bisa lancar jaya. Dan ingat, yang pakai iPhone yang sudah download sebelum tanggal 24 tetap bisa pakai. Dan
satu lagi yang teman-teman mungkin nggak tahu. Nah ya, jadi tadi yang dikatakan memang dia nggak bisa di-download di iOS. Tetapi untuk broker, mereka kan punya website tuh. Buat teman-teman yang mau pakai ya atau mau download baru MetaTrader di iOS, tetap bisa via webnya ya, via web dari broker itu tetap bisa di-download ya. Jadi teman-teman jangan punya pikiran, oh jadi kalau saya beli iPhone baru saya mau pakai MetaTrader, nggak bisa. Salah. Caranya adalah ya teman-teman langsung aja download di dalam website dari broker yang teman-teman pakai, teman-teman download langsung ke dalam iOS teman-teman, ke dalam handphone Apple teman-teman, ya tetap bisa dipakai. Nah, oke. Jadi itu ya teman-teman ya, Andrew menjelaskan apa yang sedang terjadi di perkembangan dari MetaTrader ini yang memang sudah tidak bisa di-download di iOS, tetapi masih bisa dipakai buat teman-teman yang sudah download duluan, dan teman-teman yang download dari website dari broker tersebut masih bisa dipakai. Oke? Akhir kata, semoga video ini bisa mencerahkan teman-teman dan jangan termakan-makan hoax ya. Dan malah teman-teman harus share video ini supaya teman-teman yang lain mengerti ya duduk masalah atau cerita yang sebenarnya. Oke? Itu saja yang mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan menggunakan akal sehat dalam mencerna satu berita, karena banyak sekali berita hoax. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.